Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati para masyarakat, bapak dan keluarga manis ya. Ketinggalan yang menghormati Bapak Jatuh Priyanka selaku area manajer Komunal dan Jasa TKP Rumah Selasa, tapi ini Mas Sakti dan mungkin pemanis dengan pada itu satu kampung, karena Pertamina dulu itu memang musuh tanah kita, Lomanis itu di luar tanah kita itu. Jadi mungkin bisa menjadikan evaluasi bersama Pak Cecep. Jadi memang kejadian seperti ini sering terjadi ketika ada entah itu bau ataupun apa. Ini warga sering bereaksi yang sedemikian. Pertama kami dari perusahaan ini memohon maaf dulu. Saya minta maaf sama Bapak atas kejadian tadi sore Pak. Kurang lah ya Pak, saya setelah asar. Jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan perusahaan, pertama saya minta maaf Pak. Mohon maaf dulu ya Pak. Karena terus terang aja ini adalah kejadian hal yang luar biasa bagi kami. Dan ini adalah kejadian menurut kami ini adalah musibah di kami. Nah artinya ini kejadian ini sebetulnya adalah setim yang bocor. Saya jelaskan Pak bahwa setim itu adalah uap air. Jadi uap air yang ada di dalam pipa yang fungsinya itu untuk memanaskan minyak. Di tempat kita itu fungsinya membuat mencairkan minyak Pak, karena minyak mentah itu kan sebetulnya lengket Pak, jadi kayak lengket banget, jadi itu buat pengenceran minyak. Makanya dia di air itu dipanaskan dalam suhu kurang lebih 400 derajat. Jadi di dalam pipa itu terjadi tekanan uap Pak. Nah ini ada yang bocor, keluarlah si uap itu. Jadi keluarlah uap itu sehingga menimbulkan bunyi. Mungkin kalau bunyinya seperti pesawat jet lah Pak. Kebetulan tadi jam 4 itu, sekitar jam 4 itu, suara yang paling keras Pak, itu ada di Kutawaru. Jadi kami tadi kirim juga kawan-kawan ke sana di Kutawaru, kita membagikan air plug penutup telinga. Nah, ini juga kan kita tidak tahu sampai kapan nih sistem ini mau bisa kita redam, ya. Jadi saya tadi belum ngasih jawaban Pak Rohadian. Jadi ini sedang kita tangani, sampai jam berapanya kita belum tahu. Nah, makanya tadi setelah maghrib saya pulang ke rumah dulu Pak, ganti baju, bisa saya sudah berencana akan muter lagi Pak. Bentar nih mungkin Pak Gatot. Tadi memang kita udah ada berencana mau keliling lagi karena memang kondisinya steamnya itu masih keluar Pak, artinya masih kencang. Nah tadi saya hubungin Pak Gatot, Pak saya ada di Aulama, terus saya panggil HSE Pak. Kenapa saya panggil HSE? Karena telinga yang mendengar itu Pak, ada yang mungkin ini kenceng banget, tapi ada yang mungkin agak ini biasa, maksudnya biasa tuh ya sudah memang suara seperti ini. Nah makanya dengan alat ukur itulah saya mengukur dulu Pak. Nah, tadi makanya saya panggil HSE untuk kita ukur berapa desibel, berapa desibel. Nah, nilai ambang batas yang sebetulnya diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu sebetulnya ada di nilai ambang batas 85 desibel Pak. Jadi 85 desibel itu sudah maksimum. Kalau melebihi itu maka ada hal-hal yang harus kita ambil alih. Itu 85 desibel itu bisa 8 jam Pak. Kalau lebih dari itu orang harus minimal nggak boleh di daerah terpapar, harus minggirkan dulu, dijauhkan dulu. Karena kita mulai titik awal adalah Ambo 75,6.
desibel. Gang Keongmas 67,8 desibel. Bahkan kita masuk tadi ke masjid ya Pak ya, masuk ke masjidnya At-Taqwa ya, Masjid At-Taqwa. Nggak kita ukur karena di situ suaranya agak kecil Pak, hilang. Jadi kalau kita ukur pasti udah di bawah. Kemudian kita geser lagi ke Gang Sepat. Gang Sepat itu hasilnya 63,3 desibel. Kemudian kita geser lagi ke pintu 2 nih kayaknya, Bresley ya. Bresley itu 61,5. Nah yang terakhir kita di gate 2 yang patung helm. Patung helm itu ya berarti dari sini agak sini ya. Lurus Pak. Tengah-tengah ini lurus ya. Itu 60,8. Akhirnya karena tadi saya diberitahu ada bapak-bapak kumpul di kelurahan, jadi kita stop Pak, karena pasti kesana lebih kecil lagi, karena tadi sudah kita sepakati dan Pak Gatot, Pak kayaknya kesana udah tambah kecil nih Pak. Jadi kita stop Pak. Nah itu hasil yang pengukuran menggunakan alat tadi Pak. Nah kemudian saya juga agak penasaran nih, gimana kalau masuk gang. Tadi juga kita coba masuk gang Pak, ternyata tereduksi, artinya maaf ya, bahasanya tereduksi apa ya? Jadi sudah ketutupan bangunan Pak, ketutupan bangunan, jadi suaranya mulai berkurang. Nah kemudian tadi di jam 21 sebelum saya melakukan pengukuran Pak, tadi kan kita di Ambo ya Pak ya, 5 menit sebelum melakukan pengukuran saya baru dapat informasi dari tim manajemen yang sudah melakukan rapat bahwa kilang 1 itu sudah akan dilakukan shutdown. Artinya di stop. Stopnya itu memakan waktu sekitar 36 jam. Tanggal 17 kita kilang itu di stop. Nah mungkin di tanggal 17 ke atas atau 17 atau 18 itu mungkin kita akan startup. Kalau startup kemungkinan mungkin ada suara agak berisik lagi sedikit Pak, tapi mungkin itu tidak terlalu lama karena itu kan kita rencanakan. Nanti kita juga kalau tanggal 17 kita akan coba informasikan Pak ke kelurahan atau ke Pak Rani, Pak kita mau ada startup. Nah startup ini tentunya pasti ada hal-hal yang kalau mobil Pak, mobil itu nyetel mesinnya itu Pak, nyari spuyernya, nyari angin sama bahan bakar itu ngepasin Pak. Ya, kalau sudah pas, langsam sudah selesai. Sama kilang begitu. Nanti nyari di mana nih setelannya yang paling pas. Mungkin nanti ada suara yang agak berisik, tapi mungkin tidak seberisik ini. Kemudian ada api yang membesar Pak. Api yang membesar, agak membesar. Itu juga kita infokan ke Kutawaru, karena yang paling biasanya yang nanya duluan Kutawaru. Kalau di sini kan nggak begitu kelihatan Pak ya, yang kelihatan banget di Kutawaru. Itu saya informasikan ke sana, kemudian saya juga akan informasikan ke Banjaran. Jadi tadi terus terang Pak, kita tidak memberikan keterangan, bukan tidak memberikan Pak. Tadi saya ngecek lapangan dulu Pak, sampai pukul 6 sore. Jadi saya muter dulu Pak. Nah, mana yang paling itu, terus kemudian jam 6 lebih ya tadi saya kasih info ke Pak Wahid. Saya sudah kasih info lewat WA gitu ya, info bahwa kami ada bocoran stream yang sedang dalam penanganan. Itu mungkin itu dari saya Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang kekhawatiran Bapak, bahwa ini adalah uap air yang dipanaskan sampai 400 derajat sehingga air itu menjadi uap Pak, ya, menjadi seperti gas tapi air. Nah, keluar dari lubang kecil, yaitu mungkin suaranya. Mungkin itu Pak penjelasan sementara dari saya Pak. Mudah-mudahan ini shutdown-nya lancar Pak. Karena kenapa shutdown ini juga kita doakan supaya lancar Pak? Karena kalau memang nggak lancar, nanti banyak buntu di pipa-pipa, minyak-minyaknya pada nyangkut-nyangkut. Kalau udah nyangkut, itu berhentinya agak lama lagi. Tapi pipanya harus dipotong segala macam. Demikian mungkin Pak Rahani, Bapak itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mengenal kilang
itu punya rasa takut yang berlebihan. Kemudian ketika ada letupan tangki, ledakan, kebakaran dan lain sebagainya, itu juga menjadi meninggalkan rasa takut yang luar biasa pada warga masyarakat kami. Yang dimana itu semua meninggalkan rasa trauma yang bertumpuk-tumpuk dari ketika tahun 91 kalau nggak salah, 92. Nah, ya dari tahun itu yang saya alami, bahkan sebelumnya itu warga masyarakat Lomanis itu sering merasa ketakutan yang berlebihan ketika ada musibah di Pertamina. Itu yang makanya kami dalam beberapa waktu yang lalu dengan Pak Cecep juga mengusulkan tolong singkirkan sajalah kami dari Lomanis ini. Cara seperti itu karena permintaan warga Lomanis untuk ikut menjadi pekerja yang terlalu dalam sepertinya sulit untuk dicapai. Yang lain juga seperti itu. Jadi kami warga Lomanis sangat bisa menerima kalau semisal nanti daripada sering terjadi seperti ini, Pertamina nanti merasa direpotkan dengan adanya kita warga yang berduyun-duyun untuk mencari keterangan karena rasa takut yang dialami oleh warga. Itu satu alasan yang hari ini baru saya bisa berikan buktinya Pak Cecep. Seperti inilah warga Lomanis yang sebenarnya. Jadi rasa takut itu ada, rasa keinginan itu ada, mencari solusi itu kepingin, cuman kami memang tidak tahu jalan yang terang. Jadi yang kami tahu kepada siapa kita harus berbicara, kepada orang yang kita hadapi. Yang kebetulan dalam hal ini diwakili oleh Pak Cecep langsung mewakili atas nama Pertamina. Maka kami pun menyampaikan hal itu ke Pak Cecep. Perkara itu menurut Pak Cecep tercover atau tidak kewenangannya di Pak Cecep, ya monggo disambungkan. Jadi kalau keluarga ini memang sebetulnya merasa terganggu dengan adanya setiap insiden yang ada di Pertamina. Tapi satu hal lagi, kalau kita harus tahu, kita dan harus paham bahwa adanya warga Lomanis ini juga mengganggu Pertamina ketika Pertamina melakukan operasi. Jadi Pertamina juga tidak akan bisa memaksimalkan pengoperasian pabriknya. Begitu juga dengan warganya. Warganya juga terganggu kalau ada insiden seperti ini. Nah itu seperti itu Pak Cecep. Saya rasa itu walaupun berat, tapi akan menjadi solusi atau jalan keluar untuk warga Lomanis supaya bisa lebih meringankan pekerjaan Pak Cecep yang notabene sebagai penghubung antara Pertamina dengan warga. Saya rasa baik di Lomanis, baik di Banjaran maupun di Jojok sana akan punya keinginan yang sama. Hanya ada yang sudah dicetuskan langsung, ada yang belum berani ngomong karena takut dengan segala konsekuensinya. Nah di sini alasan saya untuk tidak menutup-nutupi, karena memang keinginan keluarga itu banyak sekali, walaupun tidak 100%, nggak bisa 100%, karena di dalamnya ada orang yang sudah punya zona nyamannya di sini, karena beliau-beliau rekanan dari Pertamina. Dan saya yakin rekanan itu nggak akan berani bersuara karena takut seperti itu. Tapi kalau warga masyarakat kecil yang tidak ada keterkaitannya dengan Pertamina, pasti di belakang ya nyelotupnya banyak. Nganggur mani. Nah, Mbak nganggur bae kerja, ora kerja. Nang